Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas sektor yang cukup futuristik. Karena selama ini kita kenal energi itu datangnya dari fosil, batu bara, minyak, dan gas, lain-lain itu sumbernya dari sektor yang kurang terbarukan. Dalam artian itu ada batasnya. Kalau cadangan kita habis, maka habislah. Tapi sekarang kita akan membahas perusahaan yang membuat energi itu dari sumber yang baru terbarukan, atau lebih gaulnya itu disingkat EBT, energi baru terbarukan. Kita akan bahas perusahaan-perusahaan itu yang di request oleh teman-teman kita ya. Dia ada request 5 perusahaan. Wow, langsung aja kita bahas satu persatu ya. Seperti yang teman-teman lihat dari listnya ini ada 5 perusahaan. Saya sudah urutkan dari yang nomor pertama ada Sliss. Ini yang pernah mencapai harga 14.000 dari harga IPO-nya 100-an rupiah. Berarti kenaikannya 10.000% ya, atau 100 kali lipat. Luar biasa. Tapi sekarang ada turun lagi sih, ratusan juga. Jadi balik lagi harga awal-awalnya. Ya, bisa jadi kesempatan karena mereka nomor 1 loh. Seberapa menarik mereka nanti kita akan bahas ya, terakhir dulu. Lalu yang posisi kedua ada Kin, lalu ada Arko, Tegra, lalu yang terakhir ada JSKY, produsen solar panel. Di posisi terakhir, sejelek apa fundamentanya nanti kita akan lihat ya. Mereka sampai mencatatkan kerugian loh, dan ada banyak masalah yang dijalankan oleh JSKY, dari telat melaporkan laporan keuangan, lalu mereka tidak melangsungkan pertemuan tahunan dari pemegang sahamnya. Ya, itu udah 6 bulan sejak berakhirnya tahun lalu 2021 ya. Jadi sekarang udah bulan Agustus dan mereka belum melakukan rapat. Itu berbahaya sih. Jadi langsung aja kita lihat di posisi terakhir kita ada JSKY yang hampir gocap. Dan sekarang transaksi sahamnya juga nggak ada, kosong. Karena lagi di suspend. Langsung aja kita bahas dari posisi pertama ada Sky Energy Indonesia Tbk ya. Sky Energy Indonesia Tbk dengan kode emiten JSKY. Kita bahas dari sejarahnya terlebih dahulu. Mereka ini banyak prestasi ya sebagai largest solar manufacturers. Jadi mereka produsen daripada panel solar terbesar di Indonesia, dan juga menjadi pabrik solar cell pertama di Indonesia ya. Mereka didirikan tahun 2008. Jadi bisa dibilang ya umur yang cukup matang lah ya. Kita bisa lihat di sini ya, di Iden Financial pun bilang kalau mereka bergerak di bidang industri mesin pembangkit listrik, produsen energi surya, dan pabrik sel surya pertama di Indonesia. Ya, produk-produk mereka ada apa aja? Kita lihat dulu ya. Vantage of Solar. Produk mereka, solar panel, dan juga lain-lainnya. Prospeknya sih bagus. Bergerak di bidang energi juga selalu bagus karena dibutuhkan orang-orang banyak. Cuman kenapa mereka mencatatkan kerugian? Ya, nanti kita akan coba cek satu persatu. Sekarang kita lihat pemegang sahamnya dulu. Ada Mirai Aset Sekuritas Indonesia memegang 10%. Sisanya masyarakat memegang 74%. Porsi masyarakatnya gede banget, lebih dari 50%, dan ini menjadi nilai minus bagi JSKY. Tapi beritanya sih aman-aman aja sih. Jadi langsung aja kita lihat laporan keuangannya yang sudah update sampai kuartal kedua. Kuartal keempat tahun 2021 ya. Jadi udah nggak melaporkan selama 2 kuartal. Bagaimana fundamentalnya? Pastinya rugi dong. Serugi apa? Yuk mari kita lihat. Dan ini dia pemegang sahamnya. Tadi kita sudah lihat ya, porsi publik gede banget. Dan untuk laporan keuangannya dia minus di kuartal keempat tahun 2021. Kita coba lihat. Untuk mata uang pelaporannya dalam bentuk rupiah, pembulatan dalam bentuk satuan. Yuk kita coba cek dari laporan laba ruginya dulu. Laba rugi yang dapat diatribusikan ke entitas induk sebesar minus 72 miliar rupiah. Wow. PR-nya pasti minus. Lalu dengan liquidity bagus sih, korelasinya 122%, masih bisa bayar hutang jangka pendeknya, aset lancarnya ya. 196 bentar. Oh iya. Ini 196 miliar. Lalu liabilitas jangka pendeknya itu sebesar 160 miliar. Jadi masih lebih gede aset lancarnya. Yap, dan untuk turnover hari ini nggak ada karena kena suspend dia ya. Jadi JSKY ini bagaimana? Pastinya belum menarik ya. Masih ada list-list lain yang lebih menarik. Cuman sedikit bocoran dari kelima saham ini, nggak ada satupun yang watchlistnya yang PR-nya itu 10 kali ke bawah.
Yang dekat-dekat adalah juara satu, ya pasti dekat-dekat lah, tapi nggak sampai 10 kali ke bawah. Tapi kalau di bidang menarik atau tidak, sebenarnya saya cukup tertarik ya, karena pergerakan sahamnya sangat luar biasa. Nanti kita akan lihat ya. Jadi untuk posisi terakhir JSKY ini masih belum menarik. Di posisi kedua kita ada Telegra Asia Energi Tbk dengan kode emiten TGRA. Apakah menarik? Kita akan langsung bahas di Google. Dan di posisi keempat kita ada Telegra Asia Energi Tbk dengan kode emiten TGRA atau kita panggil aja Tegra. Dimulai dari sejarahnya terlebih dahulu di sini ya. Untuk itu mereka berfokus pada pengembangan energi terbarukan, membangun armada pembangkit listrik tenaga air, dan baik pengembangan rooftop dan utility scale photovoltaic. Jadi mereka ini bergerak di bidang energi itu ya, hydro dan juga solar. Yap, mirip-mirip dengan perusahaan sebelumnya, JSKY juga bergerak di bidang solar sih, tapi ini ada tambahan. Mereka bergerak di bidang hydro dan sangat spesialis di bidang tersebut. Prospeknya sih juga bagus. Selanjutnya kita lihat pemegang sahamnya ada Telegra Asia Equity. Kalau kita baca di sini sih juga aman-aman ya. Nggak ada berita yang memberatkan secara hukum. Langsung aja kita lihat fundamentalnya yang udah lebih update sih daripada JSKY. Sampai kuartal pertama tahun 2022 ya. Cuman ya masih belum terlalu memuaskan, karena laporan kuartal kedua itu yang paling update untuk sekarang. Tapi nggak apa-apa, langsung aja kita lihat Tegra ini. Kita pindah ke PDF-nya dan RTI Bisnis untuk melihat laporan keuangan di kuartal pertama daripada Tegra ini. Dan ini dia. Untuk pemegang saham, Telegra Asia Equity memegang 17%. Lalu pemuda nasional atau masyarakat itu memegang 76%. Ternyata perusahaan-perusahaan EBT ini kebanyakan pemegang sahamnya publik ya. Ini pun gede Tegra ini. Ini juga cukup nggak bagus seperti JSKY, porsi buruh itu terlalu gede. Dan ternyata mereka juga mencatatkan kerugian minus 444 juta rupiah, sehingga PL-nya pasti minus, tapi masih lebih mendingan daripada JSKY. Tapi sayangnya ternyata likuiditinya malah lebih jeblok ya. Kurang hasilnya 93%. Yap, kita coba lihat di PDF dulu deh. Untuk mata uang pelaporannya bentuk rupiah, pembulatan dalam bentuk satuan. Kita masuk ke laporan laba ruginya dulu. Laba rugi dapat diatribusikan minus 444 juta. Dan untuk likuiditinya, aset lancarnya itu 33 miliar. Liabilitas jangka pendeknya 35 miliar. Beda dikit doang sih, cuman masih lebih gede hutangnya, dan itu agak berbahaya. Dan untuk turnovernya hari ini 62 juta rupiah, sangat sepi ya. Kenapa? Porsi publiknya gede banget, 76%. Mungkin karena market cap, betul ya. Market capnya cuma 140 miliar rupiah. Jadi kan itulah transaksinya juga bisa jadi sepi. Sebenarnya setelah saya melihat liquidity daripada Tegra ini, saya akan menaruh Tegra ini di posisi terakhir. Karena udah pairnya minus, liquidity-nya juga lebih nggak bagus lagi. Jadi ternyata di posisi kelima Tegra, di posisi kedua masih ada JSKY sih. Cuman ya kedua-duanya juga masih belum menarik ya. Bagaimana dengan posisi ketiga? Ada Arko, ini yang kemarin sempat masuk berita ya, karena Arko ini ya, Astra membeli perusahaan ini atau UNTR. Karena apa? Nanti kita akan bahas ya. Kita bahas dulu dari Google-nya terlebih dahulu. Yuk kita pindah ke Google untuk membahas Arko ini yang diberi oleh UNTR. Di posisi ketiga kita ada Arcora Hydro Tbk dengan kode emiten ARKO atau kita panggil aja Arko. Yang dirumorkan Astra akan masuk ke saham ini ya, cuman ditepis oleh pihak Arko. Cuman kita nggak tahu kedepannya apakah benar-benar akan terjadi atau tidak ya. Jadi kita pantau terus perusahaan ini. Kita mulai dari sejarah mereka terlebih dahulu ya. Mereka itu didirikan tahun 2010, jadi masih bisa dibilang baru ya. Bergerak di bidang pembangkit listrik, tenaga air, aliran air PLTA. Yap, lebih lengkapnya di website mereka ada digambarkan ya. Didedikasikan untuk pengembangan dan pengoperasian pembangkit listrik tenaga air di Indonesia ya. Yakni mereka melalui pembangunan PLTA aliran sungai langsung, terutama di daerah terpencil dengan permintaan stabil namun memiliki pasokan listrik yang tidak mencukupi. Mereka juga ada bekerja sama dengan masyarakat untuk membangun masa depan yang berkelanjutan bagi kita, mereka dan Indonesia. Ya,
Wow, jadi mereka memakai sistem yang cukup bagus, yakni dari sungai langsung, dan itu biasanya lebih bagus sih daripada membangun waduk. Waduk itu modalnya cukup besar dan perlu semen yang banyak ya. Kalau semen itu kan juga asalnya juga dari beberapa bahan fosil sih, seperti batu bara. Jadi juga kurang ramah lingkungan. Cuma tergantunglah perhitungannya lebih bagus yang mana. Selanjutnya untuk prospeknya sih, yap, mirip-mirip perusahaan-perusahaan lainnya ya, cukup bagus. Selanjutnya kita lihat pemegang sahamnya ada Arcora Bakti Indonesia. Kalau kita lihat di sini sih juga aman-aman aja ya. Nah, ini berita soal mereka menepis kabar soal Grup Astra mau masuk. Ya, itu kita lewatkan aja dulu. Kita lihat laporan keuangannya dulu yang udah ada sampai kuartal pertama tahun 2022. Bagaimanakah hasilnya? Yuk kita pindah ke PDF dan RTI Bisnis. Di posisi ketiga, kita ada Arcora Bakti Indonesia. Untuk pemegang saham daripada Arco ini, dia memegang 47,52%. Lalu porsi masyarakatnya 20%. Kalau kita lihat di sini sih, ini lebih baik daripada tadi ya. Juara terakhir kita ada Tegra, lalu yang juara kedua, ya terakhir, lalu yang keempat juara kita JSKE. Yang ini lebih baik juara ketiga kita Arco, karena posisi publiknya masih lebih aman. Laporan keuangannya juga masih mencatatkan laba ya, bagus-bagus. Net profitnya 21 miliar rupiah. Kita coba cek di PDF. Untuk mata uang pelaporannya dalam bentuk rupiah, pembulatan dalam bentuk satuan. Kita coba lihat dari laporan laba ruginya. Untuk laba rugi yang dapat diatribusikan ke entitas induk itu sebesar 21 miliar. Dan akurat, PER yang didapat sebesar 20 kali. Ini ya masih belum memenuhi standar saya sih. Di sektor liquidity cukup bagus, kurang hasilnya 408%. Kita coba cek, aset lancarnya sebesar 57 miliar. Untuk liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka pendek itu sebesar 140 miliar. Bentar, ini kayaknya ada catat salah deh. Jumlah aset lancar 57 miliar. Lalu untuk liabilitas jangka pendek 140 miliar. Oke, ini nggak sesuai dengan RT bisnis ya. Kalau RT bisnis malahan mengatakan 4 kali lipat. Oke. Di sini pun ada pencatatan ya, 2,7 miliar, 28 miliar. Ya, harusnya ini liabilitas jangka pendeknya lebih gede sih. Ya. Oke. Ini kan kuartal pertama. Dan ini juga kuartal pertama ya. Oke, siapa yang salah nih? Sepertinya sih LT bisnis yang salah sih biasanya. Karena PDF itu harusnya lebih bisa dipercaya. Ini, kita lihat ya, kasnya 29M. Lalu aset keuangan lain ini 10M, ini 12M. Berarti udah 50-an M tambah 400 juta. Lalu tambah ini 1M, tambah ini 2M lagi, totalnya 57M. Yap. Lalu liabilitas jangka pendeknya gede banget ya. Ini 1M, 4M, 5M, 1M, 16M. Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun atas pinjaman lainnya 110M. Jadi ini kayaknya RT bisnis salah hitung ya. Jadi kita pakai yang PDF aja sih. Kita coba hitung di sebelah sini. Aset lancarnya 57 bagi 140. Ini sekitar ya, berarti ini sekitar, kita coba bagi ya, 30-an%. Ini koordinasinya 30-an% sih, kurang bagus sih. Oke, Arco ini malahan juga kurang bagus ya. Kita coba lihat di sisi itunya ya, di turnovernya. Nah, ini juga nggak melakukan rapat ya, pertemuan tahunan. Lalu untuk turnovernya cukup tinggi, 36 miliar rupiah. Baik. Jadi kemungkinan Arco ini saya akan taruh di posisi sama dengan itu ya, Tegra ya. Cuma dia lebih baik.
Wow, jadi JSKY ini kayaknya malahan naik tingkat dia nih ya, naik terus. Ini RT Business berarti ada masukan data yang salah sih. Yap. Oke. Jadi mungkin dia masukkan data yang salah ya. Jadi untuk sekarang posisinya saya rombak lagi. Posisi terakhir adalah Tegra. Posisi kedua, maksudnya posisi keempat terakhir itu adalah Arko. Lalu di posisi ketiga itu JSKY ya. Nanti saya akan taruh di judul biar teman-teman nggak salah. Selanjutnya kita akan lihat posisi kedua ya. Kita ada KIN. Ya, kita langsung aja bahas KIN ini di posisi kedua apakah menarik. Langsung aja kita pindah ke Google. Dan di posisi kedua kita ada Kencana Energi Lestari Tbk dengan kode emiten KEEN atau kita panggil aja KIN. Di posisi kedua ini seharusnya udah lebih bagus mendingan daripada perusahaan-perusahaan sebelumnya ya. Untuk sejarahnya kita lihat di sini ya. Untuk sejarah mereka didirikan dengan nama awal PT Citra Alam Pratama pada tanggal 5 Mei 2008 ya. Dan juga pada tahun 2018 mereka berubah nama menjadi PT Kencana Energi Lestari. Sektor yang mereka tekuni itu pastinya tentang kelistrikan. Memulai usaha komersial pada tahun 2008 ya. Kita coba lihat di sini tentang mereka. Mereka melalui dua anak perusahaannya PT Bangun Tirta Lestari dan PT Energi Sakti Sentosa menghasilkan energi baru terbarukan bagi kebutuhan industri dan rumah tangga Indonesia ya. Proyek-proyek mereka itu kebanyakan mayoritas di bidang air sih, PLTA, PLTM. Tapi ada yang ada yang menarik di sini. Ada pembangkit listrik tenaga biomasa yang memakai bahan baku dengan menggunakan limbah kelapa sawit. Nah, ini menarik nih. Kita tahu sendiri bahwa Indonesia itu adalah produsen minyak sawit terbesar di dunia ya, bahkan lebih besar daripada Malaysia. Jadi ini tentu saja sangat berlimpah sih ini limbah kelapa sawitnya. Jadi prospeknya sih bagus sih. Mereka juga sampai diakuisisi oleh perusahaan Jepang loh, TEPCO ya, yang borong 25% saham KIN pada Februari 16, 2022. Para mata Indah Lestari ini pemegang sahamnya, pengendalinya ya. Kalau kita baca di sini beritanya sih aman-aman aja. Jadi langsung aja kita lihat fundamentalnya yang baru update kuartal pertama sih, tapi nggak apa-apa. Kita lihat. Kita pindah ke PDF dan RTI Business. Dan ini dia teman-teman, para mata Indah Lestari memegang 30%. Lalu ada TEPCO tadi ya, perusahaan Jepang memegang 25%. Posisi publik 11%, ini masih aman. Dan mereka sudah mencatatkan laba sih. Net profitnya 46M. Kita coba cek mata uang pelaporannya dalam bentuk dolar dan dalam bentuk satuan. Jadi perlu kita kali 14.000. Kita masuk ke laporan laba rugi dapat diatribusikan ke entitas induk sebesar 3,2 juta US dollar. Kalau kita konversikan ke dalam rupiah berarti 46 miliar. PER yang didapatkan 9,94 kali. Ini menarik. Selanjutnya untuk liquidity-nya juga bagus banget. Kuranasinya 2.282%. Ini 22 kali lipat ya. Bentar, kayaknya aku ketukar deh antara juara 1 dan juara 2-nya ya. Coba saya cek bentar. Untuk Slice dia PER-nya 1076. Oh, ternyata juara 1 kita KIN ya. Saya bahas duluan. Tapi ya nggak apa-apa, nanti saya taruh di judul aja deh untuk juara 1 kita. Jadi teman-teman bisa tahu ya. Jadi kita bahas duluan KIN ini. Kita lanjut untuk laba ruginya udah dapat, PER-nya udah dapat 9,9 per kali. Wow, ini sekaligus menjadikan KIN ini masuk watchlist standar saya. Satu-satunya. Karena Slice itu masih belum. Untuk liquidity-nya juga bagus. Kita coba cek. Aset lancarnya sebesar 27 juta US dollar dengan likuiditas jangka pendek 12 juta US dollar, berarti masih lebih gede. Bentar, kita coba cek lagi aset lancarnya 27 juta ya. Lalu likuiditas jangka pendek 12 juta. Ini kayaknya RTI Business error lagi nih, error dikit ya. Karena cuman sebesar 2 kali lipat, berarti harusnya 228%. Cuman di sini ditulis 2000-an%. Jadi ini agak salah sih. Tapi nggak apa-apa, kita udah cek ya di PDF-nya, jadi aman-aman aja. Tapi masih bagus kok. Untuk turnover hari ini sih dia 1,26 miliar rupiah, jadi bagus banget. Jadi KIN ini juara 1 kita bisa masuk standar kita lah ya. Dan sekarang mari kita bahas posisi kedua kita yang tadi kelewatan ya. Jadi kita sekarang akan bahas di posisi kedua kita ada Slice. Yuk mari kita bahas Slice.
Di posisi kedua kita ya, sebelumnya kita sudah bahas posisi pertama, kita udah kebahas duluan Kin. Sekarang kita bahas posisi kedua untuk sebagai penutup video kali ini, yakni adalah gaya abadi sempurna TBK dengan kode emiten SLIS atau kita panggil aja SLIS. Ini produsen kendaraan listrik yang cukup fenomenal ya. Pas mereka IPO sahamnya terbang 100 kali lipat, gila banget. Dan akhirnya sekarang udah turun 100 kali lipat lagi sih, balik lagi ke harga 100-an. Mereka didirikan berdasarkan Akte Notaris nomor 155 tanggal 26 September 1956. Yap, dan produk-produk mereka diantaranya ada kendaraan listrik pastinya. Ada sepeda listrik, motor listrik, sepeda listrik, lalu kendaraan listrik kategori SPV, PMD juga, tipe skuter. Yap, lalu juga ada kipas angin loh. Cuman mereknya saya jarang lihat ya, Juara 001. Selanjutnya juga ada bidang lampu juga mereka produksi. Cool to You, Juara Cool. Jadi untuk prospeknya sih ya bergerak di bidang kendaraan listrik yang terbarukan. Ya ini juga cukup bagus sih karena kendaraan listrik lagi booming sekarang. Untuk pemegang saham ada Selis Investama Indonesia. Kalau kita lihat di sini sih juga aman-aman aja ya. Baik. Ya, sepeda listrik dilamar bakar moncer di masa depan. Ya, pastinya dong. Ini adalah masa depan. Moncer itu bersinar. Selanjutnya untuk fundamentalnya bagaimana, kita coba lihat di PDF dan RT Business yang sudah update sampai kuartal pertama tahun 2022. Yuk kita pindah ke sana sebagai penutup video kita kali ini. Di posisi kedua ada SLIS. Ya, kita lihat di sini PT Selis Investama Indonesia memegang 71%. Posisi masyarakat 25%. Ini masih aman. Untuk fundamental net profitnya 6M, 6,8M. Kita coba lihat mata uang pelaporan dalam bentuk rupiah dan pembulatan dalam bentuk satuan. Selanjutnya kita coba cek laporan laba ruginya ya. Untuk laba rugi yang dapat diatribusikan ke entitas induk 6,8M. Tepat. PER yang didapat 10,76 kali. Yap, posisi kedua kita juga masih kalah dengan juara satu kita Kin. Tapi nggak apa-apa, udah dekat-dekat. Liquidity juga bagus. Current ratio 256%. Kita coba cek. Pertama kita lihat dulu di aset lancarnya. Aset lancar dia sebesar 336 miliar. Liabilitas jangka pendek 131 miliar. Jadi masih lebih gede aset lancarnya. Bagus. Di turnovernya 1,4M di penutupan sesi pertama ya. Bentar lagi buka tuh sesi kedua. Tapi kita selesaikan untuk hal ini. Jadi untuk sesi ini di posisi kedua sebenarnya nggak masuk watchlist saya sih. Bentar lagi ya, beda tipis doang, tapi bagaimana? Kalau teman-teman mau pantau SLIS ini masih oke. Cuman kalau disuruh pilih antara Kin dan SLIS, saya pilihnya Kin pastinya ya. Jadi gitu aja pembahasan kali ini, perusahaan yang bergerak di bidang cukup futuristik, energi terbarukan ya. Semoga bisa membantu. Saya tutup video kali ini ya. Sekarang udah saatnya trading lagi ya. Jadi kita ketemu lagi di video selanjutnya.